Ini saatnya kita sama-sama dengan tertib mendengar tausiah. Jadi kita subuh bersama, kajian bersama SMA. Perlu saya sampaikan keadaan Ustadz juga sedang agak kurang sehat. Jadi nanti kalau ada yang berdesak-desak dan butuh ada maklum kalau misalnya tidak semua bisa cepat karena memang Ustadz juga hadir di sini. Pak Mawardi mewakili dari Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mawardi. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Imam besar Masjid Besar Takwa Gandapura Tengku Haji Muhammad Yusuf Ali dan para tengku, para abi, para abu, alim ulama, lalu kemudian Bapak Bupati ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak hadir di majelis ini tapi mengikuti melalui radio di Raja FM 106,2, insyaallah juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ustadz tahu dari mana? Ada tertulis di situ. Acara ini disiarkan langsung 106,2 radio di Raja FM. Tetap dapat pahala, tapi sholat berjamaah tidak bisa diikuti melalui radio. Karena syaratnya, sopnya mesti nyambung. Jadi jangan nanti mentang-mentang sudah ada radio, pengajian bisa diikuti dengan radio, sholat berjamaah pun dianggapnya bisa juga, dihidupkannya radio. Allahu Akbar. Kenapa kamu tak masjid lagi? Radio pun pahalanya sama. Tidak bisa, karena ada rukun syaratnya. Syarat sholat berjamaah itu sah, harus ada iqtidah. Syarat iqtidah itu sofnya mesti bersambung. Walaupun di luar masjid tetap dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena masjidnya sudah penuh. Ini dua kemungkinan. Masjid ini kecil atau jamaahnya besar. Padahal ini sudah disebut masjid besar, ternyata jamaahnya lebih besar. Wahai masyarakat Islam Indonesia, kalau kalian mau melihat bagaimana sholat subuh seperti sholat Jumat, datanglah kalian ke Masjid Gandapura. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau mau melihat istiqomahnya, hadir juga subuh besok. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu. Jangan kau sangka dia wali Allah, belum tentu. Bagaimana membedakannya? Lihatlah bagaimana dia istiqomah. Kalau dia istiqomah, dia wali Allah. Kalau tidak istiqomah, wali setan. Kalau kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang tidak, wali murid.
Tadi kata Ustadz protokol, Ustadz Somad katanya kurang sehat. Saya kalau udah ada mikrofon sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyatukan kita subuh ini? Jabatannya macam-macam. Ada PNS, ada sipil, ada tentara, ada polisi, beda jabatan. Sukunya macam-macam. Mayoritas Aceh, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Minangkabau. Warna kulit macam-macam. Ada yang hitam, ada yang hitam sekali, ada yang ganteng, ada yang kurang. Tapi yang menyatukan kita satu, ketika mengangkat tangan kita berkata Allahu Akbar. Yang menyatukan kita imam. Kalau sudah imam bertakbir, maka makmum mesti ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kullu samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Oleh sebab itu, tidak ada alasan umat Islam untuk tidak bersatu, karena umat Islam adalah umat yang paling mudah untuk disatukan. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Orang Barat bingung. Dia lihat di Masjidil Haram macam semut berkeliaran. Orang Barat, ya, menurut kamu orang sebanyak ini berapa menit, berapa waktu untuk membuatnya bisa rapi berbaris? Rasanya untuk baris berbaris yang paling tertib Pak polisi, Pak tentara. Coba kumpulkan orang satu lapangan sepak bola, berapa lama supaya mereka bisa berbaris? Menurut ilmu baris berbaris, untuk menyusun orang tegak, hadap kanan, lancang kanan, maju depan. Untuk menyusun baris berbaris satu lapangan sepak bola, biar supaya barisannya rapi, paling tidak diperlukan waktu setengah jam, barulah barisan itu bisa lurus rapi. Belum lagi bahasanya, di tengah lapangan itu ada orang Inggris, ada orang Arab, bahasanya macam-macam. Tapi untuk meluruskan sebanyak 4 juta orang di musim haji di Makkah dengan berbagai macam negara bangsa, imam cukup hanya berkata luruskan lurus. Maka dalam hitungan menit, tak sampai 1 menit, hitungan detik, tiba-tiba saja jamaah yang berserak seperti sumut itu rapi berbaris, dan mereka langsung mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu hanya ada dalam agama Islam. Bukan apologi, bukan membela-bela diri, tapi fakta dan data. Makanya imam mengatakan luruskan salat. Apa pernah Bapak Ibu dengar ada imam yang berkata sebelum sholat, jamaah saya tidak suruh luruskan salat? Kalian sudah tahu semua kan? Tak ada. Kenapa demikian? Karena Islam mau menunjukkan begitu cepat mengaturnya, begitu mudah untuk diatur. Orang yang mudah diatur itu disebut dengan Islam. Al-Islam artinya al-inqiyad wa ta'ah. Islam artinya mudah diatur dan orangnya taat. Orangnya namanya Muslim. Makanya tadi kita berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Saya ini orang yang mudah diatur dan orangnya taat. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi orang Islam tidak sombong. Dia tidak berkata ini jamaah yang ramai ini karena panitia, ini karena saya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini bukan karena aku, ini semua karena Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Umat Islam disuruh barisannya lurus, lurus.
disuruh mengikut imam, ikut. Disuruh datang sholat subuh berjamaah, datang. Disuruh lawan kantuk, lawan tidur, tinggalkan kasurmu, tinggalkan tempat tidurmu, tinggalkan selimutmu, datang. Walaupun lapar, belum makan, belum minum, disuruh ke masjid. Hayya 'alas shalah, datang. Disuruh bersedekah, baru berani. Memuji emas dengan api, gali tanah, dapat batu hitam. Bagaimana membedakan batu dengan emas? Nyalakan api, bakar. Kalau setelah dibakar dia meleleh, hilang hitamnya, nampak kuning menyala, berarti dia emas. Bawa pulang ke rumah. Tapi ketika kau bakar, sudah 5 jam dibakar, tidak meleleh, makin hitam, berarti dia batu gilingan. Tak usah kau bawa, di rumah banyak. Menguji orang dengan api tidak. Menguji api dipakai untuk menguji emas. Emas diuji dengan api, orang diuji dengan uang. Kalau mau menguji kawan, ujilah dia dengan uang. Nabi Isa punya murid. Murid Nabi Isa banyak, tapi muridnya ini diuji. Siapa yang mau menunjukkan persembunyian Nabi Isa, dites dia. Kalian ini murid Nabi Isa, betul. Nabi Isa mau ditangkap oleh Raja Romawi, karena murid Nabi Isa jamaahnya sudah mulai ramai. Karena muridnya ramai, ini orang Romawi terancam. Nanti bisa-bisa dia mengkudeta, mengadakan revolusi. Ini harus diwaspadai. Tangkap Nabi Isa. Tak bisa, karena murid-muridnya setia. Tapi ada satu yang dibayar dengan uang, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nama pengkhianat itu Yudas Iskariot. Maka tentara beserta yang akan menangkap dari Romawi sudah siap. Tangkap Nabi Isa, dia harus kita bunuh. Tapi Nabi Isa lama betul tidak keluar. Dipanggillah Yudas. Yudas, ini tempat persembunyian kan? Betul. Coba kau cek ke dalam. Ngapain dia di dalam lama-lama? Yudas pun pergi ke dalam. Ini berapa duit keping uang emas Yudas? Ya, Yudas pun masuk ke dalam mengecek Nabi Isa. Yudas pun tidak keluar juga lama. Mau telepon HP belum ada waktu itu. Akhirnya kata Panglima Romawi, "Serbu, tangkap dia." Mereka pun menangkap ke dalam. Disitulah terjadi mukjizat. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Lalu siapa yang mereka tangkap itu? Walakin syubbiha lahum, murid yang berkhianat itu diserupakan Allah wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Makanya yang urus macam saya jangan dekat-dekat saya. Nanti terjadi penangkapan, diserupakan wajahnya macam wajah saya. Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Itulah dia Yudas, sama pengkhianat. Pengkhianat hukumannya tidak dibunuh, tapi kematiannya disiksa luar biasa. Dibuatkan palang salib, lalu dia dipaku tangannya. Bayangkan sakitnya paku. Lalu kemudian ketika dia sedang disalib, datang burung gagak mematok kepalanya dan mencongkel isi matanya. Itulah yang layak bagi seorang pengkhianat. Gara-gara apa dia berkhianat? Gara-gara duit. Gara-gara duit orang bisa masuk surga. Mana contoh orang masuk surga gara-gara duit? Nih, siapa yang mewakafkan tanah Masjid Besar Takwa Gandapura? Siapa yang membeli semen? Walaupun semen kasar, semen halus belum. Siapa yang memasang atap? Atap seng untuk sementara, atap permanen belum lagi. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi. Makanya
mari kita uji subuh ini. Diuji kakinya, datang. Diuji telinganya, siap. Diuji matanya, siap. Tapi diuji duitnya. Sekarang kita uji duitnya. Mana kotak sedekah? Mainkan. Rupanya di Mesjid Takwa Gandapura tidak lagi pakai kresek, pakai plastik. Gak main di Gandapura pakai kantong sedekah, Ustaz. Terus kami langsung transfer banking. Langsung buka HP. Uang Anda sudah terkirim. Begitu menengok report laporannya menangis. Kenapa salah ketik? Mau kirim 100.000 terkirim 1.000.000. Kau tidak tahu yang membuat engkau masuk surga adalah salah ketik yang itulah yang duit yang kau simpan berjuta-juta di rumah dalam lemari besi, kau kunci lemari besi, dikunci. Lemari besi beratnya 200 kilo, dikunci. Kuncinya disimpan, diletakkan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kuncinya disimpan, diletakkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Tinggal di dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang kebakaran. Mana duit yang kau simpan tadi? Tapi duit yang kekal abadi mana? Inilah yang kau belikan keramik. Oh belum. Inilah yang kau belikan cat. Belum juga. Inilah yang kau pasangkan atap. Belum juga. Ternyata orang yang semangat sedekahnya itu hebat. Melihat bangunan seperti ini dia tersenyum. Kenapa? Ini adalah tempat investasi saya dunia akhirat. Adapun orang yang pelit, orang bakhil, orang kedekut, orang kikir, menengok masjid belum selesai, umat darah tingginya. Hancur, kacau, keluar juga duit dia. Jadi kalau Bapak Ibu tengok ada jamaah yang tiba-tiba subuh ini mukanya pucat, itu tak lama lagi. Tak sampai hari Jumat nampaknya sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan di antara kita yang ramai ini siapa yang paling mulia? Apakah tengku? Apakah ustaz? Apakah pak polisi? Apakah pak tentara? Apakah sipil? Apakah PNS? Yang antara kita ini siapa yang paling mulia? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat tenaganya, kuat ilmunya, kuat duit finansialnya. Khairun, dia yang paling baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Lemah badan, letoy, lesu, lunglai, loyo, lemas. Bawaannya mau lemah ekonomi, miskin, susah, fakir, melarat. Lemah iman, tak sholat, tak puasa, tak haji, tak sedekah, tak infak, tak wakaf. Apalagi ditunggu neraka jahanam. Apa yang dibanggakan? Ada orang lemah ekonomi, imannya kuat. Ada orang lemah iman, duitnya banyak. Ada orang lemah duit, lemah iman, punya kekuasaan politik. Maka yang paling baik adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz politiknya kuat. Kalau hidup Umar bin Abdul Aziz itu sekarang presiden berapa negara ya? Kita hitung kekuasaan Umar bin Abdul Aziz dari Yaman sampai ke Maghribi. Kita hitung dari Yaman sampai ke Maghribi. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, 10 negara. Kalau hidup Umar bin Abdul Aziz itu sekarang 10 negara dalam genggaman kuasaan. Tidak ada fakir miskin zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini zakat. Kalau ada yang menerima zakat karena fakir, karena miskin, datang ke sini. Tidak ada.
kekuasaan dia punya, duit dia ada, imannya kuat, dan dia dilahirkan dari seorang nenek yang solehah. Masya Allah, nenek Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab razia malam. Umar bin Khattab razia ke pasar-pasar, ke rumah-rumah. Tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar ada seorang perempuan menyuruh anaknya, campur susu kambing itu dengan air. Hei anakku, campur susu kambing itu dengan air. Perempuan kok suaranya gitu, bos? Oke, kita pakai suara perempuan. Campur susu kambing itu dengan air. Kata anak perempuannya, "Ma, kalau kita campur susu kambing ini dengan air, nanti Umar bin Khattab tahu. Umar sedang tidur di rumah. Umar takkan tahu kita campur. Tapi ada yang tahu, Ma. Siapa lagi yang tahu? Umar kan tidur. Allah. Allah tahu kalau aku mencampur susu kambing ini. Emaknya mau supaya kambing yang punya susu kambing itu banyak, supaya laku banyak dapat duit. Campur saja dengan air. Orang tak tahu. Jadi masalah mencampur susu kambing itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi perempuan ini berkata, aku tidak mau, karena Umar tidak ada. Tapi Allah tahu. Mendengar itu Umar bin Khattab mencatat rumah itu baik-baik. Ini rumahnya. Besok pagi Umar bin Khattab mengumpulkan menteri-menterinya. Dia cerita, tadi malam waktu saya belusukan, saya dengar ada anak perempuan yang tidak mau mencampur susu kambing dengan air. Rumahnya sudah saya tandai. Hai pasukan, bawa perempuan itu, mau aku pinang untuk anakku. Nah itu pemimpin dulu sama sekarang bedanya. Kalau pemimpin dulu pinang dia untuk anakku, kalau sekarang pinang untuk aku. Pinang dia untuk anak Umar bin Khattab. Ada yang lajang belum menikah, kau menikah dengan dia, maka lahirlah anak perempuan, lahirlah cucu pernikahan anak Umar yang soleh, yang baik, dinikahkan dengan perempuan yang solehah, yang amanah, maka lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah perkasa bernama Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan laki-laki yang soleh-soleh ini bertemu dengan perempuan yang amanah-amanah di belakang itu nanti insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang udah nikah kalau dia bilang amin itu maksudnya untuk anaknya. Kita jangan suku-suku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin diceritakan Abdul Somad? Silakan kau jadi orang kaya, silakan. Tapi jangan kau campur susu kambing dengan air biasa. Kalau mau ngasih susu, kasih saja susu. Kalau tak ada, kasih aja air putih. Oh, Ustadz nyindir ya? Enggak. Jangan kau campur warnanya, warna susu, rasanya rasa air putih. Karena setiap kezaliman tidak akan pernah memenangkan. Kenapa perang Uhud umat Islam kalah? Karena berkhianat. Pengkhianatan tidak pernah membangkitkan kemenangan. Itu janji Allah. Umat Islam dipasang Nabi pasukan pemanah di atas jabal rumah. Hai tentara, ini 70 orang pemanah siap. Jangan turun. Nanti kalau aku menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Awasi dari atas. Baik ya Rasulullah. Tiba-tiba pasukan Nabi di bawah menang. Menang pasukan Nabi. Melihat pasukan Nabi menang, tentu banyak ghanimah, harta rampasan perang. Tergoda, terpukau. Mereka turun dari atas merebut di bawah. Datang pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Mereka berputar dari balik bukit. Mereka serang dari arah kanan. Mereka serang dari arah kiri. Meninggallah paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hidungnya digunting, telinganya dipotong,
ditusuk dengan benang, dengan jarum, dijadikan rantai oleh orang kafir musyrik. Mana singa Allah, mana pedang Allah, mana tentara Allah? Kalah. Kenapa kalah? Karena satu pengkhianatan. Maka jangan pernah berkhianat. Allah tak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa yang berkhianat, maka dia akan kalah, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan mencari rezeki ini. Ikan sudah busuk, insannya sudah putih. Bagaimana supaya ikan ini laku? Diambil darah sapi, dioles-oleskan ke insan ikan. Kebetulan tukang jual ikan dekat jualan dengan tukang jual belut. Darah belut merah, diambil darah belut, dioleskan. Datang orang mau beli ikan, tengok, segar ya, merah. Laku, sampai di rumah dimasak, lakinya makan. Allah membarik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kemana mau belanja aku kasih, kau belikan busuk. Mengamuk mereka di rumah. Gara-gara siapa? Gara-gara pedagang yang berkhianat. Makanya ada satu surat khusus untuk orang yang ingin cari duit, tapi dengan cara tipu-tipu, bohong-bohong. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang memain-mainkan timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang curang, kalau dia membeli matanya tajam, kurang. Ini kurang satu mata, ini kurang satu orang. Kalau baca Quran tak nampak, tapi kalau timbangan nampak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang barang orang, dia selalu merugikan, menganiaya orang. Orang-orang seperti ini, maka tidak ada balasan bagi mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang curang, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana kita sholat tak pernah curang, maka di luar sholat pun tak pernah curang. Ada tak orang yang dalam sholat curang? Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Tanya sama makmum, Pak Imam, kenapa gak selesai? Diskon. Tak ada. Dia lengkapkan sampai akhir. Dia bacakan ayat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Karena Islam mengajarkan kita jangan pernah berkhianat. Begitu juga dengan masalah duit yang masuk ke kotak ini, jangan dikhianati. Kotak yang disebar 10, baliknya mesti 11. Jangan sebar 10 balik 9. Tidak lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang itu, yang dia cari apa? Yang dia cari duit, mobil, rumah, harta, benda, materi. Pernahkah dia menikmatinya? Berapa banyak pemburu harta, tapi tak sempat menikmati harta. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, pulang setelah sholat isya. Sholat tinggal, puasa nggak pernah, haji nggak mau, sedekah tidak, ke masjid tidak sama sekali. Duit yang dicari tak pernah dinikmati. Duit banyak di bank, ditabung, pergi ke rumah makan, terhidang semua makanan. Bapak silakan makan, ada kepiting, ada cumi, ada ikan, ada udang. Pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, silakan. Belum. Apa pesanan Bapak? Kentang rebus nggak pakai garam. Kenapa nggak makan ini? Kepiting nggak bisa. Kenapa Pak? Kolesterol.
Ini empek melinjo, asam urat. Nasi juga nggak bisa karena ada gula di dalamnya. Betapa dicari. Aneh manusia ini. Manusia mengorbankan kesehatannya demi untuk mencari uang, dan setelah uang didapat untuk membeli kesehatan. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi nyawa makin tak bisa diselamatkan. Orang zaman dulu umurnya tua-tua, badannya sehat-sehat, dia sholat subuh dulu berjamaah, habis sholat subuh dia sarapan pagi di rumah, setelah itu baru dia pergi kerja. Mama, papa pergi dulu, dah mama. Nanti sebelum maghrib dia sudah pulang ke rumah, dia sempat duduk-duduk ngobrol minum kopi, mendengar azan maghrib dia ke masjid, dari maghrib ke isya dia baca Quran, ngaji, habis isya dia pulang ke rumah, lalu kemudian sempat ngobrol-ngobrol baru tidur malam. Orang dulu anaknya 10, orang sekarang anak 1. Kok kenapa tidak banyak? Gak sempat, sibuk balas WhatsApp. Orang dulu pulang dari sawah, capek, sholat isya, makan ikan asin sambil belajar, mati lampu, tidur 10 anak. Tapi itu yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya dunia ini makin baik atau makin kacau? Makin baik. Kalau kita mengisinya dengan baik. Mana contoh dunia makin baik? Dulu orang kalau mau pengajian datang ke masjid, kalau tidak ke masjid tak dengar pengajian. Sekarang ada saudara kita yang sakit di rumah, ada orang tua yang tak kuat ke masjid, dia bisa dengar pengajian dari mana? Dari radio di Raja FM 106,2. Kira-kira dunia ini makin baik atau tak baik? Tergantung kita melihat dari sisi mana. Ustadz Somad baru sekali ini dibawa Tengku Fadil Rahmi kemarin kan? Yang membawa saya ke Aceh ini kemana-mana itu cuma satu orang Bapak Ibu, namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, ketua IKAT. Bukan IKAT yang mengikat kambing, mengikat ayam itu. Ini dia IKAT. Nah, IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Maroko, alumni Aljazair, alumni Tunisia, alumni Mesir, alumni Sudan, se-Aceh. Oh, otak sudah mulai mendekat kemari. Tenasan detak jantung kita tak normal. Maka ketua Ikatan Alumni Timur Tengah ini Tengku Haji Fadil Rahmi. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ke Tengku Haji Fadil Rahmi. Kalau bukanlah karena beliau, Ustadz kenal beliau ini di mana? Oh, pertemanan kami sudah lama Bapak Ibu. Tahun 1993, 26 tahun yang lalu, ketika kami masih sama-sama sekolah di pesantren Darul Arafah, Medan. Cuman bedanya dia senior saya, kakak kelas saya. Setelah itu pergi ke Mesir, dia 96, saya 98. Di Mesir lagi kakak kelas juga. Kemudian setelah itu pulang, saya pulang ke Riau, dia pulang ke Aceh. Dia jadi tengku, saya jadi ustadz. Akhirnya kami dipertemukan lagi. Hati kami boleh jauh, jasad kami boleh jauh, tapi foto kami berdekatan. Akan oleh Tengku Jabar di MJB. Masya Allah, tabarakallah. Tapi beliau walaupun kakak kelas saya, dia rendah hati. Kata dia ke tukang digital printing untuk adik kelas saya itu buat gambarnya besar. Karena dia kurus. Biar jamaah yakin. Nah, sedangkan hantu kata dia buat aja gambar itu kecil karena dia besar. Dia beratnya 100 kilo Bapak. Saya 50 kurang sedikit. Tapi walaupun kami berbeda asal, satu Melayu Riau, satu Aceh, berbeda pula fakultas syariah hukum Islam, saya usuluddin,
bersatu dalam amal soleh, bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam. Saya kalau udah kotaknya dekat hilang konsentrasinya. Harus kita kasih dia biar cepat dia pergi. Oh, kalau tahu saya banyak 2000, saya kasih 2000 deh. Ustadz Somad ini kalau ngomong selalu menyakitkan hati. Insya Allah Bapak Ibu maafkan semua silap salah saya, betul? Nampaknya sedikit aja. Setelah itu dimuliakan Allah SWT, dari mulai gelap tadi saya ceramah, tak nampak waktu gelap tadi, rupanya di luar jendela banyak orang. Masya Allah. Padahal itu Bapak, teras masjid itu dibuat untuk perempuan yang sedang haid. Bapak jangan sakit hati. Saya cuma mau menyampaikan dalam mazhab Syafi'i, perempuan sedang haid tak boleh masuk masjid. Makanya masjid-masjid di Aceh itu dibangun oleh arsitek yang ngerti fikih. Sekarang banyak masjid tak ada teras. Kalau masjid tak ada teras, gimana perempuan haid mau mendengarkan pengajian? Coba tengok masjid di Aceh, pasti ada terasnya. Untuk apa? Untuk perempuan haid. Tapi di gandapura, tempat perempuan haid itu pun diisi oleh laki-laki. Saking semangatnya sholat berjamaah. Ini sholat subuh ini, sholat subuhnya saja. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir! Saya mancing takbir itu untuk ngetes jamaahnya anak muda orang tua. Dari bunyi takbirnya anak muda. Kalau orang tua mana buat takbir? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau menjaga supaya rezeki ini tetap diturunkan Allah, tidak ada cara lain dengan sholat berjamaah, ramaikan masjid, silaturahim tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat majid, sehat teguh, sehat doa, kesalaman. Sebelum sholat salaman, boleh. Selesai sholat salaman, mantap. Habis doa salaman, baik. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Siapa nggak boleh setiap? Batal. Mau pejabat, mau wakil bupati, mau wakil kapolres, mau bapak dandim, kalau sudah masuk ke masjid ini, semuanya menempelkan kening, tempat paling tinggi, paling mulia. Allahu Akbar. Walaupun lantainya belum dikasih keramik. Aku tak mau menempelkan kening ke lantai, banyak pasir. Allahu Akbar, ditempelkannya ke tiang. Tak sah sholatnya. Karena rukun sujud 7, menempelkan 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Kalau batal sujud, batal sholat. Karena rukun sholat diantaranya adalah sujud. Makanya ini disebut dengan masjid. Masjid sajadah, sujud. Padahal kita paling lama berdiri di sini. Padahal paling lama duduk, jalasa, majlis, tempat duduk mestinya. Kita paling lama duduk, majlis. Tapi ini tidak disebut majlis, tapi disebut dengan masjid. Karena di dalam ini kita sedang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya duduk di bawah. Ustadz Somad ada dikasih kursi. Di masa orang rebut-rebutan kursi, saya malah dikasih kursi. Berlomba-lomba orang mau dapat kursi, sampai menggantungkan gambar ke pohon kayu, sampai ngasih sembako, sampai ngasih amplop duit. Demi untuk apa? Untuk dapat kursi.
Kira-kira siapa yang paling hebat? Sombong. Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, tak mencium bau surga. Abdul somad, engkau kami kasih kursi bukan karena kau mulia, tapi supaya tinggi karena ibu-ibu mau menengok dari jauh. Habis kok. Tadi kata Ustadz pada Rahmi kan, Ustadz Somad ceramah 60 menit, belum lama-lama. Ada anak-anak, Masya Allah, Alhamdulillah, mereka memperbaiki sektor pojok. Apa hukumnya jika seorang tengku Ustadz mengumpulkan KTP sebagai data memberikan uang agar memilih caleg? Sesuai dengan judul pengajian kita, membagi uang kan bagus. Apa salahnya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Allah Akbar. Ambil aja duitnya. Kalau ada ustaz mengkoordinir jamaah, bapak RT, bapak RW, bapak Guci, tolong kumpulkan KTP, saya mau bagi-bagi duit. Siap. Nanti pengambilan duit, ambil duitnya, jangan tolak, jangan ada kan doa tolak bala kan, tolak duitnya, ambil duitnya, bawa ke mesjid Gandapura, belikan semen. Tapi katanya siap diuji dengan menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang, dan ujian yang terberat adalah 17 April pagi menjelang TPS. Itu nanti baru nampak ujian. Ustaz Somad kalau ada yang ngasih ambil, saya ambil. Antarkan ke panti jompo anak yatim pakai mesin. Nah, maka nanti yang mau udah banyak dapat siap-siap. Datang ke masjid Gandapura, tanya Tengku Imam, berapa sak semen lagi? Berapa kerikil lagi? Mau bantu? Enggak, ada beberapa di rumah mau disalurkan. Itu jangan dimakan duitnya, haram itu duit sogok. Nah, ada Rasulullah SAW yang sudah pernah makannya ganti. Ustaz Somad pernah dapat? Belum lagi. Kalau dapat Pak Ustaz saya ambil. Kalau kira-kira 100.000 200 tanggung. Kalau dia kasih 10 juta Pak Ustaz, istiqoroh. Usolli sunnatal istiqoroh, money politik billah ta'ala. Yang istiqoroh itu kalau pilihannya antara baik dan sangat baik, baru istiqoroh. Kalau jelas haram sama haram tak ada istiqoroh. Yang namanya haram dengan haram itu tak ada istiqoroh. Kau dari mana tadi? Istiqoroh. Pilih antara apa? Antara babi sama anjing. Tak ada istiqoroh. Jelas haram itu. Duit haram itu tidak boleh dimakan. Nah kalau gitu nggak boleh dimakan, belikan ke ban mobil aja. Jangan meletup di jalan, mati konyol kau nanti. Kalau gitu belikan ke air minum aja Pak Ustaz. Doa tidak dikabulkan Allah. Bagi petang berdoa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak dikabulkan Allah gara-gara makan haram. Dapat duit disebarkan oleh papa, mengumpulkan KTP 100.000 dibelikan ke beras, masuk ke rice cooker jadi nasi disuap sepiring jadi darah haram masuk ke badan. Belum makan haram, baru cerita haram aja udah rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mantap.
Muhammadiyah. Ustadz tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Tapi katanya ini duit haram. Kenapa kita kasihkan duit haram ke anak yatim? Duit ini haram kalau dimakan anak istri kita. Tapi kalau kita kasihkan ke umat, ini duit ini milik umat, dibalikkan kepada umat. Duit umat dibalikkan kepada umat. Anak yatim itu umat, mesjid ini umat. Duit umat balikkan kepada umat. Setelah saya pikir-pikir Pak Ustadz, ya, apa yang kau pikir? Saya ini pun umat juga. Kata Ustadz Somad kan duit umat balik ke umat kan dia. Datang dia ke Tengku. Assalamualaikum Tengku imam besar dia. Saya ini umat apa tidak? Kamu adalah umat Muhammad. Nah, betul kan? Ingat, kau boleh memain-mainkan dalil, tapi Allah Maha tahu. Allah tak pernah tidur. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Kau tahu engkau sudah memain-mainkan hukum, wahai Tengku, wahai Ustadz. Kau sudah memain-mainkan dalil. Kami tahu. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Tolonglah Tengku jadi imam sholat jenazah. Jenazah siapa? Jenazah anjing. Ini perbuatan bid'ah. Tidak pernah Nabi mengajarkan sholat jenazah pada anjing. Anjing mati campakkan saja. Tanam ke tanah dengan busuk bau bangkai. Tidak ada dalilnya. Tapi ini wasiat. Wasiat siapa? Tadi malam aku bermimpi anjingku itu berwasiat. Kalau aku mati nanti, tolong sholatkan jenazahku dan mintalah pada Ustadz Tengku itu dan berikan kepada dia 100 juta. Oh. Jadi kata dia harus 100 juta. Ya. Tunggu, saya pulang ke rumah, saya cari dulu dalam kitab. Tunggu sebentar ya. Ya. Pak lama datang. Gimana Tengku Ustadz? Sudah saya buka-buka kitab, ternyata anjingmu ini nasabnya masih ada keturunan dengan anjing Ashabul Kahfi. Begitu disebutkan dalam kitab Fulan bin Fulan halaman 120, maka gimana? Harus kita laksanakan sholat jenazah. Ustaz baca di mana nih? Di grup WhatsApp. Allah tahu kau sudah memain-mainkan dalil, wahai Ustaz setan. Karena kau memperturunkan hawa nafsu. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Kamathalil kalbi. Ada orang yang seperti anjing. Bagaimana dia? Kau lempar pakai batu, lidahnya menjulur. Kau biarkan intatruk huyalhas. Kau biarkan pun autatruk huyalhas. Kau biarkan pun lidahnya tetap menjulur. Kau lempar batu pun lidahnya tetap menjulur. Allah cerita anjing itu tentang siapa? Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturunkan hawa nafsunya, maka dia seperti seekor anjing. Allah bercerita tentang seorang laki-laki yang punya ilmu agama, dan ilmu agama itu dia perturunkan hawa nafsunya. Itulah dia seorang bernama Bal'am. Bukan dalam tafsir, namanya Bal'am. Saya belum pernah jumpa orang pas ceramah, kenalkan nama saya Bal'am. Bal'am adalah tokoh agama. Kalau politikus jahat, orang tahu ini jahat. Kalau ada orang kaya jahat dan kenir, orang tahu ini jahat. Tapi kalau tokoh agama menjadi penjahat, dia bisa mencarikan dalil-dalilnya untuk money politik. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari money politik. Amin. Ini jawab jujur Pak Ustaz ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau mau diupload, jangan dimasukkan ceritanya, potong. Pernah tak Ustaz dapat money politik ini? Ustaz Somad nanti malam datang acara pertemuan para kiai, ustaz dan dai.
Tapi dalam hati saya, ini pasti ada bagi-bagi duit politik. Dalam hati saya juga, datang amat sekali-sekali tak mau. Dalam hati saya, jangan datang. Ini duit politik ini. Kata yang satu ini, apa-apa, tengok-tengok aja. Akhirnya saya pun datang. Saya ini sok paling belakang. Mulailah mereka berpantun. Mari kita dukung, mari. Wah gila, kain sarung. Kain sarungnya biasa aja, dibalik kain sarung itu. Wah sedapat, masuk ke mobil, hidupkan kunci. Begitu diinjak kopling, jebol. Buka amplop duit haram dari 1 juta. Membetulkan kopling di bengkel 1 juta setengah. Nah dalam hati berkata, nah, betul kan somad? Kau rugi 500 kan? Duit Arab mintakan ke mana? Makanlah duit Arab. Tiba-tiba sakit aja jantung koroner. Orang pakai cincin di sini, kita di sini. Orang naik mobil 120 nyantai. Kita baru 40. Makanlah duit Arab. Duit Arab itu akan ke haram juga ruginya. Apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Nauzubillah. Jadi sudah teman serius ini jangan kita makan. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Selesai. Ceramah pun selesai. Dari mulai jam 6 sekarang jam 7. 60 menit sudah kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah insyaallah. Ala diniya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah.